Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali kami hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi terkini seputar Kota Padang Panjang. Dari Studio Kominfo Padang Panjang, bersama saya Dede Emarita, inilah Padang Panjang Sepekan. Usai hadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023, Wali Kota Fadly Amran silaturahmi bersama perantau Minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang atau IKM dan Gebu Minang di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam momen ini, Wako Fadly juga mendapat kejutan perayaan ulang tahunnya yang ke-35. Suasana pun berubah semarak. Bertempat di Rumah Makan Garuda Medan usai hadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023, pada Kamis 9 Februari, Wali Kota Fadly Amran temui perantau Minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang dan Gebu Minang di Kota Medan, Sumatera Utara. Pertemuan yang dilakukan bertujuan untuk bersilaturahmi dengan perantau dan melakukan forum diskusi terkait perkembangan kampung halaman. Wako Fadly yang hadir bersama rombongan Pemko, Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP Sumbar, Jaringan Pemret Sumbar, Persatuan Wartawan Indonesia Padang Panjang, disambut Sekretaris DPD IKM Medan Zulfan Iskandar, beserta pengurus, serta hadir juga Ketua Gebu Minang Kota Medan Heri Trisna Frianto. Wako Fadly mengatakan dirinya sangat senang bisa hadir dan bersilaturahmi dengan para perantau Minang yang ada di Kota Medan dan sedikit menceritakan tentang Kota Padang Panjang mulai dari perkembangan pendidikan, ekonomi, budaya dan juga pariwisata. Sementara itu, Zulfan juga turut mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota beserta rombongan yang sudah berkenan bertemu dan berkumpul dengan perantau yang ada di Medan. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan forum diskusi perantau dengan Wali Kota yang membahas beberapa hal yang ada di Sumatera Barat. Seperti saya di Kota Padang Panjang, dan alhamdulillah saya bersama dengan Nenek Mama melahirkan sebuah perda baru. Perda nagari dalam kota. Karena apa? Nagari di dalam kota itu tidak menjadi instrumen yang bisa bekerjasama dengan pemerintah, beda dengan desa, beda dengan kabupaten. Kalau kabupaten, nagarinya difasilitasi, karena kerapatan ada nagarinya difasilitasi, dan juga ada aspek PKRN. PKRN ini kan, atau DPRD-nya nagari ini kan juga jadi pandai, dalam tanda kutip ya. Sebelum pertemuan dengan perantau Minang, puncak peringatan HPN 2023 dipusatkan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut. Puncak HPN ini dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga dihadiri Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Panglima TNI, Kapolri, Kasat Kasau Kasal, Menteri Kabinet, Ketua Dewan, Ketua PWI, Kepala Daerah dan anggota PWI se-Indonesia. Pada kesempatan yang sama, diinisiasi FJKIP dan Jaringan Pemret Sumbar, Wako Fadly Amran mendapatkan kejutan HPN yang mana bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-35. Secara berseloroh, Wako Fadly kerap menyebutkan hari ulang tahunnya selalu dirayakan wartawan seluruh Indonesia lantaran bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 84 usulan hasil musrenbang kelurahan sekecamatan Padang Panjang Barat yang sudah diinput ke aplikasi SIPD Kemendagri dibahas saat musrenbang Kecamatan Padang Panjang Barat Rabu 8 Februari 2023. Hati kita, semoga acara kegiatan kita dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 84 usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kelurahan Sekecamatan Padang Panjang Barat yang sudah diinputkan ke aplikasi SIPD Kemendagri dibahas saat Musrenbang Kecamatan Padang Panjang Barat di Cafe Teras Kartini pada Rabu 8 Februari. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul saat membuka kegiatan ini menyampaikan musrenbang tingkat kecamatan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di Padang Panjang. Wawako Asrul juga berharap kepada seluruh OPD dan lurah agar mendengarkan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat dan menggali sedalam-dalamnya kebutuhan masyarakat yang kiranya dapat difasilitasi Pemko melalui dana APBD maupun dana lainnya.
Sebanyak 84 usulan dari kelurahan yang dibahas, diantaranya 62 usulan bidang fisik, 15 usulan bidang ekonomi, dan 7 usulan bidang sosial budaya. Adapun usulan-usulan dari kelurahan yang dapat diangkat menjadi usulan kecamatan ada 6 usulan, dengan rincian bidang fisik 2 usulan dan bidang sosial budaya 4 usulan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang, sepekan. Wali Kota Fadly Amran apresiasi kegiatan reuni pensiunan PNS, BUMD, BUMN, dan PT Bukit Asam Sawah Lunto yang diselenggarakan Sabtu 11 Februari 2023 di Auditorium Mifan Waterpark, Padang Panjang. Wali Kota Fadly Amran mengapresiasi kegiatan reuni pensiunan PNS, BUMD, BUMN, dan PT Bukit Asam Sawah Lunto yang diselenggarakan pada Sabtu 11 Februari di Auditorium Mifan Waterpark, Padang Panjang. Wako Fadly berharap para pensiunan tetap bersumbangsi, mengabdi kepada negara dan masyarakat sampai tutup usia. Sementara itu, mantan Bupati Solo, Syamsul Rahim, yang juga pensiunan dari Kota Sawah Lunto, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Wako Fadly pada kegiatan tersebut. Tungku sajarangan ini, ya, membangkit batang terandam, kan itu sebenarnya analogi dari membangkit batang terandam itu ya bagaimana suasana adat Basandi syarak-syarak Basandi Kitabullah termasuk kepemimpinannya itu betul-betul terasa fungsi dan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan reuni ini merupakan yang ke-7 kalinya. Kegiatan reuni tersebut dihadiri 175 orang pensiunan. Tujuannya agar bisa melahirkan gagasan untuk kemajuan Sumbar, membangkitkan kembali nilai dan norma adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Perdana di 2023, Wali Kota Fadly Amran serahkan bantuan sebesar 30 juta rupiah untuk pembangunan Masjid Ummul Khaisah, Kelurahan Silayang Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat. Bantuan ini diserahkan saat kegiatan Subuh Mubarokah, Ahad 12 Februari 2023. Pada kegiatan Subuh Mubarokah pada Ahad 12 Februari, Wali Kota Fadly Amran menyerahkan bantuan sebesar 30 juta rupiah untuk pembangunan Masjid Ummul Khaisah, Kelurahan Silayang Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat. Wako Fadly menyebutkan Pemko terus konsisten melaksanakan program keagamaan sejalan dengan visi misi Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat, salah satunya Subuh Mubarokah. Wako Fadly turut mengapresiasi pengurus Masjid Ummul Khaisah yang mengagendakan Subuh Mubarokah menjadi salah satu jalan mempertemukan pemerintah dengan masyarakat sehingga terjalin hubungan yang dekat. Konsistensi ceramah dari Ustadz Ade Syahbudin untuk bagaimana lebih konkretnya gerakan kita ke depan ini. Nah, tentu konkret ini tentu ada apakah itu fasilitas, apakah ada program yang harus kita selipkan sehingga kita bergerak. Kan kalau sudah tercantumkan dalam program kan mau tidak mau harus dijalankan. Walaupun mungkin beberapa organisasi seperti BKPRMI dan MI sudah mempunyai program-program yang akan dilaksanakan tahun ini. Sementara itu, tausiah yang disampaikan Ustaz Syahbudin mengajak para jemaah memahami keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Lebih lanjut disampaikan, sholat di 2 waktu yang dingin, salah satunya subuh, maka surga sebagai jaminannya. Usai Subuh Mubarokah, Wako Fadly dan masyarakat terlihat saling berdiskusi, kemudian menerima beberapa aspirasi. Diskusi diantaranya ialah upaya menggerakkan remaja masjid, kreativitas remaja masjid agar menjadi generasi cinta masjid. Haris Sujata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Membuka wirid bulanan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT tingkat Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadly Amran ajak seluruh unsur masyarakat berperan aktif menggiatkan gerakan cinta masjid. Jadi sekaligus ya kita namakan masjid menjadi Masjid Agung Padang Panjang, Masjid Agung Manurut Ilmi. Wali Kota Fadly Amran mengajak seluruh unsur masyarakat berperan aktif menggiatkan gerakan cinta masjid. Masjid bukan saja sebagai sarana ibadah sholat, melainkan sarana dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial.
Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan wirid bulanan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT tingkat Kota Padang Panjang pada Ahad 12 Februari di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Waqo Fadli mengatakan Majelis Taklim sebagai sarana pembelajaran Islam memiliki peran yang sangat besar mencerahkan kerohanian umat. Diharapkan BKMT terus bersumbangsi menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Alhamdulillah, sayang sekali kalau tidak hatinya pun juga diisi, iman dan takwa pun kita perkuat, tetapi bersama-sama. Jadi tidak kita ini kan tugasnya alim ulama, enggak, ini kan tugasnya pemerintah saja, enggak, semua kita. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Nurul Amri, Nasrul Yahya menyampaikan agar wirid bulanan ini bisa membawa berkah dan manfaat, keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Hadir sebagai penceramah pada wirid BKMT tersebut, Ustadz Joni Nasri, turut pula hadir Ketua BKMT Kota Padang Panjang, Aziz Chan Bahar, Haris Suyata, dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Komunitas pecinta olahraga bersepeda kardiologi bikers yang beranggotakan para dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUP Dr. M. Jamil Kota Padang gelar kegiatan fun bike menyusuri jalanan di Kota Padang Panjang dan sekitarnya Ahad 12 Februari 2023 pagi. Beranggotakan para dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSUP Dr. M. Jamil Kota Padang, komunitas pecinta olahraga bersepeda atau kardiologi bikers menggelar kegiatan fun bike menyusuri jalanan di Kota Padang Panjang dan sekitarnya pada Ahad 12 Februari pagi. Ketua Kardiologi Bikers Muhammad Syukri mengatakan kegiatan fun bike ini merupakan agenda rutin yang digelar kardiologi bikers untuk meningkatkan silaturahmi serta menjaga kesehatan tubuh. Syukri menyebutkan rute goes yang diambil timnya dimulai dari pendopo rumah dinas wali kota menuju arah Islamic Center, terus ke Ladang Laweh dan keluar di Batipu Baru, Kabupaten Tanah Datar dengan panjang rute lebih kurang 15 km. Wali Kota Fadli Amran yang hadir melepas kegiatan tersebut menyambut baik kegiatan fun bike yang digelar kardiologi bikers ini di Kota Padang Panjang. Waqo Fadli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kardiologi bikers yang telah memilih Kota Padang Panjang sebagai tempat pelaksanaan goes bersama tahun ini. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran yang ikut bersepeda mengapresiasi kegiatan fun bike ini. Menurutnya, bersepeda adalah salah satu kegiatan berolahraga yang ringan dan menyenangkan. Selain itu, olahraga ini juga dapat menjaga stamina sehingga tetap sehat dan imun kuat. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Kembali bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Yaruki, Pemko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP kembali membuka pelatihan Bahasa dan Sastra Jepang tingkat N4 atau N5 di SMK Karya. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemko Padang Panjang kembali membuka pelatihan Bahasa dan Sastra Jepang. Kegiatan ini guna membekali generasi muda dengan keahlian menghadapi dunia kerja, khususnya ke luar negeri. Bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Yaruki, pelatihan Bahasa dan Sastra Jepang tingkat N4 N5 ini dibuka Kepala DPM PTSP Fandi Ramadona pada Selasa 15 Februari di SMK Karya. Ini merupakan pelatihan kelima yang digelar sejak menjalin kerjasama pada 2020 lalu. Fandi mengatakan peserta pelatihan selama 4 bulan ke depan berjumlah 27 orang. Alokasi dana pelatihan yang berasal dari Pemko sebenarnya untuk 15 peserta. Biayanya Rp6,5 juta per orang. Namun tingginya minat peserta, pihak LPK Yaruki tetap menerima untuk 32 orang. Sementara itu, pimpinan LPK Yaruki Novial Febriadi mengatakan, selain mempelajari bahasa, peserta pelatihan dibekali pengetahuan budaya serta sikap kerja orang Jepang yang disiplin dan tepat waktu. Turut hadir Kabid Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Mardi Suntami, pengantar kerja ahli Henry Febrian, dan Kepala SMK Karya Dahmet. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan.
Sementara itu, tim Guru Pendidikan Agama Islam atau GPAI Segugus Gunung Kecamatan Padang Panjang Timur menggelar MTQ untuk siswa-siswi sekolah dasar di Masjid Nurul Islam, Kelurahan Ekor Lubuk, Rabu 15 Februari 2023. Diikuti sebanyak 7 SD yang berada di gugus gunung, diantaranya SD 05, SD 06, SD 07, SD 09, SD 10, SD 12, dan SD 14. Tim Guru Pendidikan Agama Islam atau GPAI Segugus Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur, menggelar musabaqah tilawatil Quran untuk siswa-siswi sekolah dasar di Masjid Nurul Islam, Kelurahan Ekor Lubuk, Rabu 15 Februari. Kegiatan ini dengan 2 cabang lomba, yaitu lomba azan dan lomba sholat wajib. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Ali Tabrani mengapresiasi kepada GPAI yang sudah menggelar perlombaan ini. Tabrani juga berharap kepada gugus-gugus lain di Padang Panjang juga bisa menggelar perlombaan seperti ini demi terlahirnya generasi emas di masa yang akan datang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Kunjungi Padang Panjang, Komandan Korem atau Danrem 032 Wira Braja Kolonel Kavaleri Ryan Obersil kagum dengan kekompakan Pemko Padang Panjang dan Forkopimda. Ia berharap ke depan kerjasama selalu terjalin dengan baik. Saat berkunjung ke Kota Padang Panjang dan singgah di Sate Mak Syukur pada Rabu 15 Februari, Komandan Korem atau Danrem 032 Wira Braja Kolonel Kav Ryan Obersil kagum dengan kekompakan antara pemerintah Kota Padang Panjang dengan Forkopimda. Kunjungan Danrem ini disambut Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra bersama Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres Padang Panjang Doni Bramanto, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol CZI Sutrisno, Kepala Kejaksaan Negeri Nilma, dan Kepala BPBD Kesbangpol Iputu Venda. Kunjungan Danrem ini bertujuan untuk mengetahui wilayah-wilayah kerjanya khususnya di Sumatera Barat. Sementara itu, Sekda Kosoni juga mengucapkan terima kasih kepada Danrem dan rombongan yang sudah melakukan kunjungan ke Kota Padang Panjang dan berharap kedatangan Danrem bisa berkesan dan kedepannya bisa melakukan kunjungan lagi ke Kota Padang Panjang. Saya di sini ternyata Puspidanya sangat akrab sekali. Kita ke sini disambut oleh Pak Sekda, kemudian ada Pak Kajari, Ketua DPRD, kemudian Kapolres, semua lengkap. Itu menunjukkan bahwa memang beliau-beliau ini saling menghargai. Gitu. Kalau kita sudah bisa saling menghargai, mudah-mudahan ke depan kerjasama kita semakin akrab. Kalau kerjasama kita semakin akrab, maka tidak ada masalah yang besar. Semua bisa kita bereskan dengan kebersamaan. Itu aja. Terima kasih. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Kelompok Dasawisma Yuporbia 2 Kelurahan Koto Panjang dikunjungi tim verifikasi lapangan penilaian Dasawisma tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, Kamis 16 Februari 2023. Kelompok Dasawisma Yuporbia 2 Kelurahan Koto Panjang dikunjungi tim verifikasi lapangan penilaian Dasawisma tingkat Provinsi Sumatera Barat 2023 pada Kamis 16 Februari di RT 14 Koto Panjang. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra dalam menyambut rombongan tim penilai menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua TPPKK Sumatera Barat Harneli Bahar Mahyildi. Sekda Sony berharap dengan adanya penilaian ini bisa memotivasi semua pihak terkait untuk berbuat semakin baik demi kemajuan Kota Padang Panjang, khususnya kelompok Dasawisma. Sementara itu, Harneli Mahyildi menyampaikan penilaian ini untuk melihat kesesuaian materi yang telah diekspos sebelumnya sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Harneli menjelaskan, ajang penilaian kelompok Dasawisma ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok Dasawisma dalam administrasi serta 10 program pokok PKK. Sementara itu, Ketua TPPKK Kelurahan Koto Panjang Wika Ferniza dalam eksposnya menyampaikan ada 60 kelompok Dasawisma di Koto Panjang, sebanyak 19 dengan klasifikasi maju dan 41 klasifikasi berkembang dengan berbagai macam programnya.
Kegiatan penilaian tersebut dilanjutkan dengan meninjau ke sejumlah lokasi di kelompok Dasawisma, seperti kunjungan ke rumah-rumah, TBM, melihat langsung pengolahan usaha tunjang, usaha galo-galo, pembuatan ekoenzim, serta beberapa kegiatan lainnya. Andes Maradona dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Pemirsa, bertepatan dengan hari ini Padang Panjang TV merayakan anniversary ke-3 tahun. Semoga kami terus bisa menyajikan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang sepekan hanya di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.